Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua telah diberi petunjuk kekuatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu pada majelis yang mulia ini, yang mempelajari ayat-ayatnya dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Mari selawat dan salam terus kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan diri kita, anak-anak keturunan kita, seluruh anggota keluarga kita oleh Allah Ta'ala dimampukan untuk dapat menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam guna meraih kehidupan yang baik di dunia yang sementara ini maupun kelak di akhirat yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas, memperbincangkan betapa pentingnya zikrullah, mengingat Allah, mengingat nikmat-nikmatnya, mengingat perjanjiannya antara diri kita dengan Dia, mengingat firman-Nya, ketentuannya. Sungguh itu bagian dari ciri khas orang-orang yang beriman, senantiasa mengingat Robnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan memperbincangkan betapa Allah Ta'ala sangat berpihak, sangat membela orang-orang miskin, anak-anak yatim. Dan itu nampak jelas manakala kita membaca surah Al-Ma'un, surah ke-107. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Ya, ini menarik kalau kita perbincangkan betapa Allah mengecam, bahkan disebut sebagai pendusta agama di surat Al-Ma'un itu, orang-orang yang tidak mau menganjurkan untuk memberi makan anak yatim maupun membantu fakir miskin, yang tidak mau mengajak, yang tidak mau menganjurkan, bukan yang tidak memberi makan. Kenapa? Karena tentu manakala seseorang itu telah menganjurkan, tentulah dia sendiri sudah melaksanakan. Yang menarik lagi, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir tentang surat Al-Ma'un ini, yang tergolong celaka adalah orang yang sholat tetapi lalai terhadap atau lalai dari sholatnya. Ulama zaman dulu, para sahabat yang dikutip Ibnu Katsir, itu merasa sedikit lega, karena yang celaka itu bukan orang yang lalai di dalam sholatnya, tapi lalai dari sholatnya atau lalai terhadap sholatnya. Kalau saja di situ disebutkan lalai di dalam sholatnya, maka kita semua pasti terkena. Semuanya tanpa kecuali. Kenapa? Karena di dalam sholat kita pernah lalai. Misalnya di dalam sholat kita pernah lalai jumlah rakaat. Ini sudah 3 apa baru 2. Di dalam sholat kita pernah lalai. Begitupun di dalam sholat kita pun pernah lalai. Lalai dari mengingat arti bacaan. Di dalam sholat lalai mencerna, menghayati makna-makna bacaan. Bayangkan
Kalau saja yang celaka adalah orang yang lalai di dalam sholatnya, pasti kita terkena. Namun di surat Al-Ma'un itu disebutkan yang celaka itu adalah yang lalai dari sholatnya. Ini mengesankan lalai dari pesan-pesan yang diucapkan di dalam sholatnya. Di dalam sholat itu bukankah kita mengagungkan Allah Ta'ala? Setidaknya dalam 2 rakaat sholat kita berucap takbir 11 kali. Wow, inilah salah satu ibadah yang paling banyak secara bilisan, ucapan, di mana kita mengagungkan Allah Ta'ala. Yang memang diperintahkan di surat Al-Isra ayat terakhir. Wa kabbirhu takbira. Maka agungkanlah Tuhanmu seagung-agungnya. Nah, kita melaksanakan perintah itu diantaranya melalui sholat. Mengagungkan Allah Ta'ala bermakna juga menaatinya. Seseorang yang lalai dari sholat, lalai dari pesan-pesan di dalam sholat, sehingga tidak lagi mengagungkan Allah, sehingga tidak lagi mengamalkan apa yang diucapkan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, lalai dari pesan-pesan itu, maka bisa dipahami akibat kelalaiannya itu akhirnya menjadi cuek, menjadi acuh tak acuh terhadap penderitaan orang-orang miskin, terhadap nasib anak-anak yatim. Yang mudah-mudahan kita semua tidak tergolong orang yang lalai dari sholatnya, dari sholat kita, dari pesan-pesan yang kita ucapkan sendiri di dalam sholat. Jadi ya kalau saja lalai di dalam sholatnya, Masya Allah, tentu ini hal yang berat lah. Syukurnya disebut lalai dari sholat. Kendati begitu, mari kita semua mengamalkan apa-apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Misalnya kita mengucapkan salam di akhir sholat kita, Assalamualaikum warahmatullah. Ini tentu pesannya agar kita menebarkan kedamaian, menebarkan kasih sayang kepada siapapun, apalagi kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Kembali ke apa yang disampaikan oleh pakar tafsir terkemuka, yaitu Ibnu Katsir. Beliau juga mengutip khusus urusan riya, pamer, yang disebutkan di Al-Ma'un ini, diantaranya mengutip pendapat dari pakar hadis dengan hadisnya Tabrani. Dikutip oleh Ibnu Katsir bahwa di neraka jahanam ada suatu lembah khusus yang digunakan untuk mengazab orang-orang yang suka pamer, yang riya. Siapa saja yang riya? Bahkan menurut sebuah hadis ada seseorang yang riya karena dia menghafal Al-Quran, karena dia berinfak begitu banyak, karena dia bahkan berperang. Namun manakala semua itu diniatkan untuk mendapatkan pujian manusia, maka tentu saja terancam oleh sebuah hukuman yang sangat berat. Walau sekali lagi amal solehnya nampak begitu
besar nilainya. Adalah besar nilai seseorang yang bisa melakukan amal soleh berupa perang ya, perang di jalan Allah. Adalah besar nilainya manakala seseorang bisa menghafal Al-Quran, kitabullah. Adalah besar nilainya manakala seseorang mampu menyumbang begitu banyak, berinfak begitu banyak. Namun sekali lagi, semua itu tidak akan ada gunanya, bahkan terancam diazab pada sebuah lembah di neraka jahanam, lembah yang khusus dibuat untuk orang-orang yang pamer. Karena itu teman-teman, mari kita berhati-hati manakala kita mungkin sekarang ini kan zamannya di mana orang begitu mudah berinteraksi dengan media sosial. Begitu mudah orang melakukan selfie apa welfie, tapi hati-hati. Manakala di dalam hati kita itu kita maksudkan untuk mendapatkan pujian manusia, maka yakinlah itu adalah suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Dimanapun kita selfie, lagi selfie di depan masjid, lagi selfie mungkin melakukan amal-amal soleh tertentu, namun manakala di balik itu ada keinginan agar kita mendapatkan pujian manusia, mudah-mudahan kita tidak mengulanginya atau tidak melakukan lagi di masa-masa yang akan datang. Kalau misalnya manakala kita sempat melakukan itu di masa lalu dan kita waktu itu ingin image yang gimana gitu di dalam pandangan manusia, maka tentu hal yang paling baik bagi kita adalah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunannya, seraya juga mohon agar kita dimampukan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang ada unsur riya, unsur pamer. Baik, sejatinya Allah Subhanahu wa taala tadi sudah disebutkan sangat berpihak kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Itu tercermin dari apa-apa yang tadi sudah kita bacakan surat Al-Maun. Dan manakala kita begitu berat, begitu enggan membantu anak-anak yatim, begitu berat rasanya untuk berinfak, maka saatnya kita menyadari bahwa sejatinya lah semuanya milik Allah, dan Allah mengecam siapapun yang diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengklaim itu miliknya, dan dia lebih mencintai pemberian Allah itu sehingga saking cintanya enggan untuk berinfak, padahal semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan lagi surah Ibrahim surat ke-14 ayat 2 dan 3. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Masya Allah. Begitulah penyebab seseorang enggan, tidak mau bersungguh-sungguh menganjurkan melakukan bantuan untuk fakir miskin, untuk anak yatim, karena terlalu cinta dunia.
Kenapa seperti itu? Karena tidak menyadari bahwa sejatinya semuanya milik Allah Ta'ala. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Dan celakalah bagi orang-orang yang kafir. Siapakah orang yang kafir yang diancam dengan azab yang pedih itu? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Yaitu mereka yang lebih mencintai dunia ketimbang mencintai akhirat dengan mendapat keridhaan Allah. Mudah-mudahan teman-teman apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tadi menjadikan peringatan bagi kita semua, sehingga kita lebih bersungguh-sungguh, seraya terus mohon kekuatan agar dimampukan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan bagi kita semua, yaitu berinfak, khususnya membantu anak-anak yatim dan fakir miskin, yang manakala kita lakukan sejatinya adalah untuk keuntungan, untuk keuntungan diri kita sendiri. Kita perhatikan surat Fatir, surat 35 ayat 28 dan 29. Dan demikianlah pula di antara manusia, Yang 29 dan 30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ya, Masya Allah. Tidak akan pernah rugi manakala kita serius selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan berinfak di jalan Allah, maka Allah akan membalas dengan berlipat-lipat. Apalagi bagi kita yang masih memiliki orang tua, ada ayah, ada ibu, atau ada salah satu, maka manakala kita Masya Allah, tercekat kita kalau mengingat cinta mereka kepada kita, mulut kita tercekat. Saking besarnya cinta mereka kepada kita. Karenanya secara khusus memang Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memberikan belanja kepada mereka. Sekecil apapun, maka Allah suka, Allah senang manakala kita mau membantu ayah, ibu kita, atau manakala kita hanya punya salah satu dari keduanya, maka jangan pernah sia-siakan, karena sejatinya lah Allah mencintai orang-orang yang dengan hartanya berbuat kebaikan untuk orang tuanya. Mudah-mudahan teman-teman kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Apakah itu sifat munafik dengan penyakitnya namanya nifak? Apakah tadi disebut pendusta agama? Atau apakah itu kita disebut bakhil atau pelit? Mari semuanya kita hindari, kita mohon terus pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dimampukan untuk terus berinfak dalam sepanjang hidup kita, untuk terus melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita manakala mereka telah tiada. Teruskanlah doa-doa kita untuk mereka, atau kita berinfak, sedekah atas nama atau untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi diri kita dari sifat-sifat yang tercela dan memasukkan diri kita
anak-anak keturunan kita, seluruh anggota keluarga kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, dan mendapat keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sesi ini kita tutup dengan, sebelum nanti dilanjutkan, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.